Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Mahadun, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agnia Mar'ah. Saya mahasiswa dari semester 3A di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang filsafat ilmu pendidikan, yaitu materi kedua yang memiliki judul yaitu Hakikat Manusia dalam Hubungannya dalam Pendidikan Islam. Nah, ini sebuah peta konsep yang sudah saya buat sesuai pada peta imajinasi. Yang pertama, kita akan memahami tentang manusia sebagai an-nas, sebagai al-insan, al-bashar, dan juga Bani Adam. Yang pertama yaitu al-insan. Manusia itu memiliki akal paling sempurna daripada makhluk-makhluk Allah yang lain yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia adalah memiliki akal yang paling sempurna dari yang lain. Yang kedua yaitu an-nas. An-nas ini manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Harus ada bantuan dari orang lain bisa berkontribusi kepada kita juga. Yang ketiga adalah al-bashar. Al-bashar mempunyai persamaan ciri pokok makhluk hidup, sama-sama makan, minum, hidup untuk bernafas, bergerak, untuk menyehatkan tubuh, untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu yang keempat adalah Bani Adam. Nah, aspek ini merupakan aspek amaliyah manusia sebagai Bani Adam, sebagai keturunan Bani Adam. Selanjutnya adalah yang ini, manusia sebagai subjek dan objek dalam pendidikan Islam. Nah, sebagai subjek yaitu sarana bagi proses transformasi ilmu pendidikan kepada para peserta didik ataupun para masyarakat. Selanjutnya manusia sebagai objek dalam pendidikan Islam yaitu individu yang menjadi bagian masyarakat keseluruhannya. Selanjutnya yang kedua adalah peran dan kontribusi manusia dalam pendidikan Islam atau dalam filsafat pendidikan Islam ya teman-teman. Yang pertama adalah manusia merupakan makhluk yang sempurna yang memiliki akal yang dapat dipergunakan. Selanjutnya yaitu sebagai makhluk mukallaf. Yang ketiga adalah sebagai manusia yang bermakhluk sosial. Yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa melakukannya sendiri. Pasti beberapa kegiatan membutuhkan manusia untuk membantu. Yang keempat adalah khalifah di bumi. Manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini, sebagai pemimpin, sebagai pengelola sumber daya alam yang ada di bumi ini, sumber manusianya juga, dan juga menjaga kelestarian alam semesta ini, alam bumi ini, agar nantinya generasi-generasi selanjutnya bisa merasakan apa yang ada di bumi ini. Yang terakhir adalah perpaduan antara badan dan ruh. Jadi manusia itu memiliki badan dan juga pasti dikasih nyawa, diberi nyawa oleh Allah. Selanjutnya yaitu pengertian al-ummah. Apa itu al-ummah? Maka al-ummah merupakan suatu komunitas manusia yang memiliki satu kesatuan, satu etnis, satu rasa, satu bangsa, dan juga memiliki ikatan sebuah ideologi bangsa yang sama-sama dirasakan dan juga sama dalam kesatuan. Contohnya adalah masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan satu bangsa Indonesia, satu bahasa nasional adalah bahasa Indonesia, dan juga di dalamnya memiliki banyak sekali suku serta etnis, tetapi tetap menjunjung satu bangsa yaitu bangsa Indonesia pada negara Indonesia. Selanjutnya yaitu beberapa unsur pembentuk manusia
Menurut Suyorno Sukanto, yang pertama adalah minimal 2 orang, teman-teman. Bisa dijadikan masyarakat apabila sudah berjumlah 2 orang. Lalu yang kedua adalah anggotanya memiliki kesadaran pada satu kesatuannya. Lalu yang kedua adalah bertumbuh lama dan juga memiliki hubungan lama sehingga menghasilkan manusia-manusia yang lain pada lingkup masyarakat tersebut sehingga dapat membuat sebuah aturan untuk melindungi lingkungan masyarakat tersebut dan juga secara masyarakatnya juga ya. Lalu yang terakhir adalah hidup bersama sehingga menimbulkan suatu kebudayaan yang mereka ciptakan sehingga dapat menjadi label atau cap bahwasanya itu adalah masyarakat. Contoh, masyarakat Tengger. Masyarakat Tengger identik dia hidup pada lingkungan pegunungan, yaitu Pegunungan Bromo. Nah, di situ pasti banyak masyarakat Tengger, sehingga itu merupakan lingkungan suku Tengger gitu. Selanjutnya yaitu karakteristik masyarakat Muslim. Karakteristiknya yang pertama adalah beragama Islam. Iman yang melahirkan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Lalu mengajak kepada kebaikan dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan juga menanggulangi perbuatan-perbuatan buruk yang akan mengakibatkan ajaran agama Islam semakin terpuruk dan juga tidak bisa memancarkan keislamannya. Yang terakhir adalah tugas sebagai hamba dan khalifah. Nah, tugasnya yang pertama adalah sebagai hamba dan khalifah, teman-teman, sebagai pemimpin dan juga sebagai pengelola pada kehidupan alam bumi ini. Lalu yang adalah perannya adalah untuk membantu memanajemen atau mengelola organisasi pendidikan Islam dan juga memberikan kepercayaan kepada para masyarakat bahwasanya pendidikan Islam ini perlu sekali untuk dilestarikan dan diajarkan kepada para peserta didik dan juga para masyarakat yang beragama Muslim. Lalu selanjutnya adalah tugas tanggung jawab, yaitu sebagai citra positif lembaga pendidikan Islam agar para masyarakat percaya kepada lembaga tersebut, percaya bahwasanya lembaga tersebut mengajarkan ajaran agama Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah dan para ijtihad para sahabat dan juga para filosofi pendidikan Islam. Nah, itu merupakan sebuah materi yang sudah saya jelaskan pada materi kedua yang memiliki judul Hakikat Manusia dalam Pendidikan Islam. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, itu merupakan yang sudah saya jelaskan materi-materi pada filsafat ilmu pendidikan Islam sesuai dengan peta konsep yang saya buat dan juga peta imajinasi yang terkumpul pada mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton video saya tentang mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam. Saya Agnia Mar'ah, apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dan juga materi yang belum saya cermati secara teliti, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agnia Mar'ah, terima kasih dan undur diri pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.